Nah sobat, jadi setelah tadi perizinannya sudah dijalankan, ada beberapa hal memang yang harus dipenuhi. Jadi yang pertama adalah dari sisi lingkungan hidup dulu, dari UKL UPL itu ada beberapa yang nanti disoroti, seperti RTH-nya atau peruntukan untuk lahan hijaunya itu minimal 30% dari luasan lahan itu harus disiapkan untuk lahan hijau. Kemudian pemilihan lokasi ini terkait dengan jarak ke warga terdekat. Sebenarnya untuk close house kennel stock ini, untuk broiler ini, minimal dari aturan yang ada itu 500 meter dari penduduk terdekat ya. Kalau dengan breeding itu minimal 1 km. Kalau dengan farm lain yang sesama farm broiler itu diminimalkan 500 meter juga. Jadi tapi biasanya di lapangan itu variasi, tapi aturannya seperti itu. Nah, semakin jauh dari penduduk akan semakin baik, tapi tidak terlepas dari hal yang harus diperhatikan adalah yang pertama akses jalan, yang kedua adalah akses listrik. Itu penting banget. Akses jalan sendiri ini juga harus ada rekomendasi dari dinas Dishub ya, Dishub dan dari kepolisian. Peruntukan perizinan penggunaan jalan ini karena nanti terkait dengan akomodasi dari atau lalu lintas dari barang-barang sarana produksi ternak yang dibawa ke lokasi. Ketika baru mau bangun, biasanya kan banyak sekali material yang datang. Material yang datang ini harus disiapkan lahan khusus untuk naruhnya di mana gitu. Kemudian biasanya nanti harus disediakan parkir khusus. Kemudian tidak boleh naruh material itu di sembarang pinggir jalan, itu nggak boleh. Jadi harus di lokasi. Juga kadang disyaratkan topografinya itu kemiringannya kalau dari Dinas Lingkungan Hidup itu biasanya maksimal 15 derajat ya. Kalau lebih dari 15 derajat tidak disarankan atau tidak direkomendasi. Kenapa? Karena walaupun di cut and fill itu takutnya nanti akan terjadi rawan bencana yaitu longsor ya. Tetapi kalau memang lingkungan tersebut tanahnya memang tanah si pemilik dan itu di cut and fill menjadi rata, itu biasanya masih bisa ditoleransi. Nah, keterkaitan dengan hal tersebut dari lingkungan hidup juga ada dua hal yang disoroti. Yang pertama adalah dari sisi airnya dulu, air tanah. Jadi diharapkan karena kandang populasi besar itu membutuhkan jumlah air minum untuk ayam itu dalam jumlah yang sangat besar. Jadi biasanya direkomendasikan untuk menggunakan air artesis atau air tanah dalam ya. Itu kalau bisa itu di atas 100 meter. Jadi tidak akan mempengaruhi air permukaan yang banyak digunakan oleh warga sekitar. Nah, air artesis ini juga tidak semata-mata kita buat sumur bor, tetapi juga ada perizinannya, yaitu perizinan SIPA atau penggunaan air tanah ya, air artesis. Ada perizinan yang harus diurus gitu. Terkait dengan lingkungan hidup berikutnya adalah limbah. Nah, memang kita close house ini kan tidak menghasilkan B3 ya, jadi hanya limbah organik dan non organik yang harusnya bisa ditangani. Jadi biasanya kita kalau memang ada jalur pembuangan yang baik, kita membuat drainase yang baik. Kalau tidak ada, kita harus membuat kolam retensi di belakang. Jadi semua limbah air ya dari kandang itu dialirkan, didrainasekan ke kolam retensi tersebut. Nah, untuk masalah masalah bangkai sendiri ya, karena tidak memungkiri setiap hari itu ada kematian ayam. Nah, itu akan sangat disarankan dari Dinas Lingkungan Hidup itu membuat disposal. Disposal itu bisa dua cara. Yang pertama adalah ditanam, kita buat galian itu ditanam di situ, atau cara kedua adalah dengan dibakar. Biasanya yang umum dilakukan adalah kita membuat sumur untuk bangkai khusus ya, yaitu nanti bagian dindingnya kita pelur beton, yang bagian bawahnya tetap tanah, jadi ada resapan ke dalam dan ada pembusukan di sana. Biosecurity pasti sudah sangat ketat ya, karena dari sisi pemohon sendiri, dari peternaknya sendiri kan tidak ingin ada kasus penyakit di dalam, jadi biosecurity pasti sudah sangat ketat di situ.
Jadi sobat, untuk kandang close besar ya, ini contohnya di sini ada 3 kandang close dengan populasi satu kandang ini kisaran 48.000 atau kandang ukuran normal ya, 12 kali 120 meter. Ini satu kandangnya membutuhkan tenaga listrik kisaran 50 kVA. Jadi kalau ada 3 kandang udah 150 kVA ya. Nah, untuk kandang sebesar ini daya listriknya otomatis dibutuhkan genset. Nah, gensetnya nanti kita bisa lihat bareng-bareng. Yang jelas kenapa harus ada genset, karena semuanya full automatic. Jadi ketika PLN mati harus ada backup daya. Karena apa? Karena ketika tidak ada backup daya, closed house ini kan main density tinggi. Jadi hanya dengan membuka tirai saja itu nggak cukup. Ketika kita membuka tirai, ketika PLN mati, kalau genset tidak segera nyala, itu pasti ada trouble performance yang luar biasa besar. Ayamnya biasanya langsung stuck pertumbuhannya, kematian tinggi dan lain-lain. Apalagi kalau gensetnya bermasalah. Nah, ini udah otomatis biasanya angka kematiannya sangat tinggi, performanya biasanya langsung hancur ya. Itu sudah terjadi di beberapa farm di lain tempat. Nah, ini menjadi pembelajaran bahwa daya listrik di sini sifatnya sangat urgent, sangat krusial untuk diperhatikan. Jadi ini contoh genset untuk 2 kandang, karena 3 kandang tapi ada 2 genset. Ini yang 100 kVA, yang sebelah lagi yang 50 kVA. Untuk perizinan nanti, jadi untuk genset itu harus ada operator yang bersertifikasi. Jadi salah satu masuk ke perizinan adalah sertifikasi operator genset, itu harus ada. Karena kalau tidak, itu sudah melanggar hukum yang ada di kita. Jadi harus diperhatikan mengenai itu. Hari ini saya berada di salah satu closed house yang secara perizinan ini sangat layak. Jadi jauh dari penduduk. Ini penduduk terdekat mungkin kisaran 2-3 km ya. Akses jalannya sangat bagus karena keluar paling 100 meter itu sudah jalan kecamatan. Kemudian listrik juga sangat baik secara akses, dan secara lingkungan hidup di sini semua terperhatikan. Zona hijaunya luas, udaranya baik, sirkulasi dapat. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah memenuhi semua konsep perizinannya. Itu jika sobat ada yang mau tertarik untuk investasi di bidang closed house, perhatikan dalam pemilihan lokasi. Jadi jangan asal membeli tanah untuk lokasi. Karena pemilihan lokasi tadi saya belum bahas juga, mohon maaf. Salah satu yang paling penting adalah lokasi yang kita pilih masuk ke zona hijau dari RT RW kabupaten terkait. Karena setiap kabupaten itu sudah menentukan daerah mana untuk peruntukannya untuk apa. Jadi sudah ada zona-zona hijau untuk produksi peternakannya. Jadi jangan sampai melanggar itu, karena kalau sudah masuk ke zona merah, perizinan akan sangat sulit. Jadi harus dipilih yang memang daerah zona hijau. Jadi sobat ketika mau beli tanah untuk bikin kandang yang memang kapasitasnya di atas 15.000, mohon untuk diperhatikan hal tersebut. Jadi secara perizinan kita akan sangat mudah dalam mengurus. Kalau sudah masuk ke zona merah nanti akan sangat sulit ya. Untuk diurus sangat sulit. Jadi memang peruntukannya memang bukan untuk ke arah situ. Jadi jangan sampai kita menyesal sudah membayar, sudah membeli tanah ternyata tidak bisa untuk investasi di bidang itu. Mungkin itu yang bisa saya share di kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terus berinvestasi, tetap jaga kesehatan, stay healthy dari COVID ya. Tetap mencoba yang terbaik untuk menyiapkan pasokan pangan di negeri ini. Salam sehat.